Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam buat seluruh pelajar yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Baiklah adik-adik semua, masih bersama kakak dalam materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, materi kali ini kakak akan menyampaikan tentang pencemaran lingkungan yang sudah menjadi permasalahan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik semua, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk selalu mengklik subscribe. Bagi yang belum, klik subscribe, dan seandainya video ini bermanfaat dan adik-adik semua suka, silakan klik pula like. Baik, kita mulai saja adik-adik ya. Pelajari dengan sungguh-sungguh, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua. Adik-adik semua, di depan sudah akan sampaikan materi kita adalah pencemaran lingkungan. Nah, sekarang akan kita bahas apa arti dari pencemaran. Nah, pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Nah, bisa dikatakan pencemaran adalah pengotoran. Nah, untuk lebih pahamnya, kakak akan beri contoh ya. Di sini ada pencemaran air. Di sini ada air bersih. Kemudian karena ada perbuatan perilaku yang tidak terpuji, ini jangan adik-adik contoh, yaitu membuang sampah ke sungai. Akhirnya apa yang terjadi? Sungai kita menjadi tercemar. Nah, itu ya arti dari pencemaran adik-adik ya. Proses perbuatan mencemari. Nah, kemudian apa arti dari lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia terdiri dari komponen abiotik, biotik, dan abiotik. Sekali lagi ya, segala sesuatu di sekitar manusia, di sekitar kita yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, apa itu komponen biotik? Segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, termasuk mikroorganisme. Adik ya. Kemudian, apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Nah, bisa dikatakan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, bisa berupa benda mati maupun benda hidup, baik yang tumbuh di atas tanah maupun yang berada di dalam lautan. Nah, itu semua bisa dikatakan, bisa disebut sebagai lingkungan. Nah, lingkungan ternyata bisa berubah. Apa penyebabnya? Baiklah, penyebabnya adalah adanya gangguan-gangguan keseimbangan dalam kehidupan. Bisa karena faktor alam atau bisa dikarenakan faktor manusia. Nah, apa saja yang menjadi faktor alam? Faktor bencana alam. Contoh tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi faktor manusia? Adalah karena disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Contohnya penebangan hutan untuk persawahan, pembangunan perumahan, atau bandara. Nah, ini faktor manusia. Ini kondisi di mana alam kita masih asri, masih tampak bagus, ya, masih indah. Tapi karena faktor alam, yaitu setelah gunung meletus atau erupsi, maka berubahlah kondisi lingkungannya. Kemudian di sini ada sebuah penampakan kondisi di daerah pantai, kemudian terjadi bencana tsunami, maka lingkungan menjadi berubah. Dan juga ada sebuah suasana, sebuah kota kecil di pinggir pantai, jika terjadi tsunami, maka lingkungan juga berubah. Kemudian kakak beri contoh faktor manusia. Di sini ada hutan yang masih indah. Kemudian karena perbuatan manusia bakar hutan, maka
maka kondisi hutannya kemudian berubah lingkungannya. Kemudian juga di sini ada hutan, kemudian terjadi penebangan hutan, maka akan berubah. Kemudian lagi contoh dari faktor manusia, di sini ada hutan yang masih lebat, kemudian terjadi pembukaan lahan sawah, maka akan berubah pula. Di sini juga ada hutan yang masih asri, kemudian ada aktivitas manusia yaitu pembukaan lahan, bukan untuk jalan, maka lingkungan berubah. Nah, adik-adik itu ya, lingkungan bisa berubah karena faktor alam dan karena faktor aktivitas manusia. Nanti adik-adik bisa memberikan contohnya. Kemudian lingkungan dapat berubah pula dikarenakan pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Sementara ada 4 ya, pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya. Berarti di sini tidak sengaja maupun sengaja dimasukkan berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang disebabkan oleh lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, di sini adik-adik ya. Nah, bahwa perbuatan yang sengaja maupun tidak memasukkan zat atau energi tertentu atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, itu bisa dikatakan sebagai pencemaran lingkungan. Untuk dapat memahaminya, kakak akan memberi contoh ya, bagaimana zat energi tertentu ketika dimasukkan ke dalam lingkungan dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, di sini ada kondisi air yang belum dimasukkan atau belum dimasuki zat berbahaya, maka air tersebut masih layak konsumsi. Kemudian masih bisa digunakan, dapat digunakan untuk orang tua kita memasak, masih dapat digunakan untuk mandi, membersihkan diri, dan masih dapat digunakan untuk keperluan lainnya, yang mencuci piring. Nah, ini air yang masih bersih. Nah, ketika ada zat yang dimasukkan ke dalam lingkungan, contohnya di sini air, maka apa yang terjadi? Air menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, kemudian tidak layak untuk digunakan memasak, tidak layak digunakan untuk mandi, dan untuk keperluan lainnya pun tidak layak untuk mencuci piring. Nah, ini contoh dari pencemaran lingkungan. Oke, adik-adik semua, adik-adik sudah tahu ya apa itu pencemaran, arti dari lingkungan. Kemudian adik-adik sudah tahu maksud dari pencemaran lingkungan. Oke, terima kasih ya, adik-adik sudah menontonnya dengan baik. Kemudian tonton kembali sampai habis. Baiklah adik-adik, kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana pencemaran bisa terjadi? Karena ada kegiatan manusia yang tidak peduli. Di sini digaris bawahi tidak peduli lingkungan, sehingga menyebabkan masuknya bahan pencemar berupa limbah ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Ini kondisi air yang masih bersih, kemudian masuklah zat yang berbahaya, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Ini karena aktivitas manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, limbah tersebut bisa berupa makhluk hidup atau zat tertentu yang tentunya berbahaya. Kemudian
Di sini ada kondisi jalan yang asri. Di sini ada perilaku seseorang yang kurang peduli lingkungan, membuang sampah sembarangan, sehingga terjadilah kondisi di mana kenyamanan terganggu, keindahan juga terganggu. Nah, ini perbuatan jangan ditiru ya. Kemudian di sini ada kondisi udara yang masih segar. Adanya aktivitas manusia yang menyebabkan udara tercemar, maka terjadilah udara yang tercemar oleh asap dari cerobong pabrik ya. Kemudian, nah apa akibat buruk limbah yang mencemari lingkungan? Nah, mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit, dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan, tadi sudah Kakak tampilkan. Kemudian hilangnya keseimbangan lingkungan, kemudian merusak lingkungan alam sekitar. Nah, ini ada di semua akibat atau dampak buruk pencemaran. Contohnya di sini pembuangan limbah sembarangan yang mencemari lingkungan dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit, mengganggu keindahan dan kenyamanan, hilangnya keseimbangan lingkungan, dan merusak lingkungan alam sekitar. Nah, oke, kita sampai pada sebuah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat berubah dikarenakan faktor alam dan aktivitas manusia. Kemudian, agar lingkungan tetap berfungsi dengan baik, maka kita harus dapat menjaga keseimbangan dengan cara mencegah pencemaran lingkungan. Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah menonton. Kita akan bersambung kembali di video kakak yang keempat, materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih jelas di video kakak nanti yang keempat ya. Mudah-mudahan adik-adik semua suka dan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan adik-adik semua tentang lingkungan hidup. Mudah-mudahan kita semua menjadi pelopor untuk lingkungan hidup kita agar kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, adik-adik semua, jangan lupa sekali lagi ya, klik subscribe dan like-nya. Terima kasih, itu saja dari kakak. Jumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.